menetapkan prioritas. Set our priority. Ya, menetapkan prioritas dengan benar. Karena bisa kita tetapkan prioritas tapi tidak benar. Kita sama-sama berdiri membaca dalam Matius 6 ayat 33. Sudah hafal? Ya, untuk sama-sama mengucapkannya kita baca di teks yang tersedia. Kita baca dari alamatnya mulai. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk, berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Carilah dulu. Ya. Tidak langsung diperintah tapi ada kata-kata tetapi, ini berkaitan dengan bagian-bagian sebelumnya. Jadi ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam rangkaian khotbah di bukit. Dalam rangkaian khotbah di bukit itu ada macam-macam, saudaraku. Ada diajarkan doa Bapa kami. Tuhan Yesus juga bicara tentang penghakiman. Tuhan Yesus bicara tentang memberi sedekah. Tuhan Yesus bicara doa puasa. Lalu Tuhan Yesus bicara tentang kekhawatiran hidup. Ya. Jadi dalam bagian ini, saudaraku, Tuhan Yesus bicara tentang kekhawatiran hidup. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu bicara tentang kekhawatiran hidup dan pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit, yang hadir berbagai kalangan. Ya, dari berbagai kalangan dengan berbagai keadaan ekonominya. Dan di antara banyak pendengar itu, mereka merupakan orang-orang yang secara finansial, secara ekonomi kurang mampu dan sedang menghadapi berbagai masalah. Dan saudara-saudaraku, secara khusus kemudian Yesus bicara tentang kekhawatiran hidup, ya. Yesus bicara tentang kekhawatiran hidup dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya bagaimana, saudaraku? Tuhan Yesus bilang, tetapi jangan khawatirkan, itu dulu, saudaraku. Jangan khawatirkan tentang hidupmu. Lihat tuh burung di udara, nggak menabur, Tuhan kasih makan. Lihat itu bunga di padang, nggak ke salon tapi Tuhan hiasi. Tetapi carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara bisa paham tentang carilah dulu kerajaan sorga? Alasan Tuhan Yesus mengatakan ini adalah pendengar, pengikut yang secara umum dalam kondisi ekonomi yang sulit dan punya banyak masalah. Itu sebabnya mereka cari Yesus karena mendengar bahwa Yesus itu orang yang hebat. Yesus itu orang yang luar biasa. Mungkin dia bisa tolong saya. Jadi para pendengar itu seperti itu, saudaraku. Dan Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Yesus tahu pergumulan mereka. Tuhan Yesus bilang, udah nggak usah pusingin itu semua. Dahulukan kerajaan sorga dan kebenarannya. Saudaraku, menghadapi keadaan sulit secara ekonomi seperti sekarang ini yang didengungkan banyak orang, padahal saudara diberkati. Ih, nggak ada yang amin. Kalau saya tanya, ekonomi saudara dibanding 5 tahun lalu mana lebih baik? Ya? Sama 2 tahun lalu? Yakin? Saudara, ekonomi baik, tapi masih ada yang dirasa itu tidak baik. Kenapa, saudaraku? Karena adanya keinginan. Betul? Keadaan yang baik itu menjadi kurang baik, saudaraku, karena adanya keinginan.
adanya target-target ekonomi yang tinggi, ada keinginan-keinginan untuk mencapai status sosial tertentu, yang namanya kemudian populer adalah pansos. Ada banyak anak muda, keluarga-keluarga baru, dan ada juga yang sudah lansia masih mengejar pansos itu. Masih. Dalam konseling saya selalu katakan, jangan lihat yang di atas yang sudah umur 50 tahun, 60 tahun, yang sudah punya rumah bagus. Lah kamu baru mulai start pengen seperti itu, nggak bisa kecuali kamu ngerampok atau korupsi. Iya. Tapi karena keinginan untuk dihargai, untuk diakui, dia berusaha susah payah. Ini yang membuat perasaan hidup jadi lebih sulit. Perasaan tuh hidup kok berat amat. Yang membuat berat bukan keuangan sebenarnya. Yang membuat berat apa saudaraku? Keinginannya. Yang membuat saudara tidak berani mengambil komitmen yang minggu lalu, apa saudaraku? Apa saudara tidak cukup? Tidak. Yang membuat saudara tidak berani mengambil komitmen adalah keinginan-keinginan yang terlalu tinggi. Saudara-saudaraku, banyak orang tidak lagi memikirkan hal-hal lain untuk mengejar keinginannya, sehingga tidak peduli lagi dengan Tuhan, tidak peduli dengan hal-hal rohani. Dalam kondisi inilah ucapan Tuhan Yesus diperdengarkan lagi sebagai teguran, sebagai peringatan. Dan bagi saudara yang memang sudah mencari kerajaan Allah dengan kesungguhan hati, ini sebagai motivasi untuk kita semua. Teguran bagi yang belum, peringatan bagi yang gak mau, tapi sebagai motivasi untuk lebih lagi bagi yang memang sudah melaksanakan. Amin. Halo? Saudara tegang banget, keras ya? Saudaraku, ini awal tahun, saat kita membuat sesuatu yang baru di musim yang baru ini. Amin. Ya, buka hatimu, jangan ditutup hatimu. Saudara tidak perlu pakai helm di sini untuk menangkal firman Tuhan masuk di telinga Anda. Ya. Dengarkan firman Tuhan, lakukan, Tuhan pasti menolong memelihara kita sepanjang tahun ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, saudara dan saya memberi prioritas untuk kerajaan sorga. Itu sesuatu pilihan. Ya, itu satu pilihan. Prioritaskan Tuhan, tempatkan Tuhan dalam urutan teratas di hidupmu. Marilah kita menetapkan prioritas dengan benar. Jangan sampai keliru, agar kita tidak lelah. Ya. Kita nggak capek. Kenapa hidup ini capek, saudaraku? Kalau saudara capek biasanya kenapa, saudaraku? Karena mengejar. Ya. Karena mengejar. Padahal peribahasa kita, tak akan lari, tapi kita terus mengejarnya. Nggak akan lari gunung dikejar. Dan kalau yang dikejar biasanya lari. Kata Amsal, jangan kamu menginginkan kekayaan. Kalau dilihat-lihat, kekayaan itu bersayap. Ya, kalau kamu amat-amati, kekayaan itu bersayap. Jadi saudaraku, jangan kita kejar. Jangan keliru menetapkan prioritas. Saudaraku, ketika kita ditanya, siapa atau apa prioritas dalam hidup kita? Kita biasanya jawab apa, saudaraku? Apa prioritas saudara dalam hidup saudara? Ini tanyanya di ruang gereja. Apa yang saudara prioritaskan? Nomor satu kan
ditaruh di tempat teratas. Kesehatan. Terus? Ya? Sejahtera. Ya, apa lagi? Dari sini sudah, dari sini sudah, dari sini. Apa yang kita utamakan dalam hidup kita? Ya? Keluarga. Yang di sini? Sini, udah. Yang sini? Tapi nggak kedengeran, aja yang keras. Ya? Masuk surga. Yang tiga ini nggak rohani. Yang tiga ini nggak rohani. Oke. Apalagi pendeta. Yang di nomor satu kan apa? Tuhan. Saudara menomorsatukan Tuhan nggak? Memprioritaskan Tuhan atau tidak? Ya? Apa tadi jawabnya? Jadi saudaraku, dalam hidup ini semua harus dilakukan. Ada hal yang penting, dan mendesak. Kita pilih. Nah, menetapkan prioritas itu seperti itu. Ya. Kenyataan dalam hidup kita, saudaraku, walaupun sebenarnya kita ini ingin mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, tapi dalam kenyataannya apa benar-benar Tuhan itu menjadi yang pertama, kerajaan sorga itu menjadi yang utama? Kan tidak. Ibadah itu apakah benar-benar menjadi yang utama? Belum tentu. Saudara sekarang ibadah, apakah itu menjadi utama? Apakah hari ini ibadah itu menjadi yang terutama? Amin. Ibadah itu hari ini saya bilang menjadi yang terutama hari ini. Betul? Karena saudara udah ada di gereja. Gitu. Tapi apakah minggu depan? Minggu depannya ibadah Tuhan dan pelayanan itu menjadi yang utama? Belum tentu. Tidak sedikit kita lalu mengutamakan healing, kita mengutamakan arisan, kita utamakan dan lain-lain. Makanya sulit kan ambil komitmen untuk ibadah 1 tahun 52 kali, sulit ya. Karena kita belum memprioritaskan. Nah, saudara-saudaraku, menjadi orang Kristen yang bertambah tua itu pasti. Tetapi menjadi orang Kristen yang bertambah dewasa secara rohani itu pilihan. Kalau kita memberi prioritas, menetapkan prioritas dengan benar, memberi prioritas kepada Tuhan, barulah kita bisa bertambah dewasa secara rohani. Ya. Hari ini saudaraku, saya ingin bicara tentang prioritas ini. Kita bisa memilih, ya, karena kita yang menetapkan. Ini hidup saya, ini hidup saudara. Kita yang memilih, menetapkan. Yang pertama, saudaraku, menetapkan prioritas itu dengan pertimbangan ini: hidup atau mati. Serem banget, loh. Iya kan? Menetapkan prioritas itu soal hidup atau mati. Dulu di kampung, saudaraku, kalau orang merampok itu kan pakai golok ya. Goloknya ditempelin di leher, dingin-dingin gitu, saudaraku. Lalu pertanyaannya, harta atau nyawa? Harta atau nyawa? Saudara bilang atau disembelih. Sekarang pagi ini, saudaraku, saya berbicara tentang prioritas itu berkaitan dengan hidup atau mati. Pak Pendeta, sepertinya menyeramkan sekali. Ya. Memang menyeramkan sekali jika satu saat kita dihadapkan pada pilihan hidup atau mati. Tetapi inilah yang terjadi ketika kita salah menentukan prioritas. Supaya jelas, ya nggak usah diperhalus, saudaraku. Nggak usah basa-basi. Ketika saudara dan saya salah dalam menentukan prioritas,
maka akan berujung pada kematian. Jelas saudaraku? Jika saya dan saudara salah menetapkan prioritas, akan berujung pada kematian. Jadi saya beri poin hidup atau mati. Ulangan 30 ayat 15, 16 dan 19 firman Tuhan demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Perhatikan ini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudaraku berdampak panjang ya, berdampak panjang. Saudaraku, bangsa Israel dihadapkan pada pilihan yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa. Inilah pilihan yang ditawarkan. Tuhan bilang, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Jadi rupanya saudaraku, peradaban pada masa lalu itu hampir sama ya. Di China, kalau saudara melihat film-film silat gitu ya, kalau angkat saudara, saksinya siapa saudaraku? Langit. Ya. Israel ternyata juga loh saudaraku ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Jadi ini serius sekali. Karena Allah melalui Musa memberikan pilihan. Kehidupan atau kematian. Keberuntungan atau kecelakaan. Ya. Pilihlah Tuhan dan kasihilah Tuhan dan taatilah. Maka engkau akan beruntung. Jadi saudaraku, ditawarkan pilihan kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah pidato perpisahan Musa. Musa waktu itu sudah sangat tua, 120 tahun. Ya khawatir setelah dia mati, orang Israel tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Karena Musa sangat tahu orang Israel yang seringkali menomorsekiankan Tuhan sampai Tuhan marah. Dan Musa harus bimbing lagi. Nah, kalau Musa mati, dia khawatir orang Israel tidak memprioritaskan Tuhan. Karena itu sebelum dia mati, saudaraku, dia tantang Israel. Dia kasih pilihan agar orang Israel menentukan pilihannya. Ini komitmen, saudaraku. Komitmen yang diharapkan Musa adalah memprioritaskan Tuhan supaya mendapat hidup, supaya tidak mati dan celaka. Saudaraku, memilih kehidupan berarti memilih Tuhan. Ya. Memilih kehidupan berarti memilih untuk mengasihi Tuhan. Memilih kehidupan berarti memberi prioritas kepada hal-hal yang kekal. Jadi saudaraku, menetapkan prioritas akan berdampak panjang dan berkaitan, ini saudaraku, hidup dan beruntung. Ini dampak dari prioritas yang benar, dapat hidup dan beruntung. Saudara mungkin jarang di gereja mendengar kata-kata beruntung ya. Hoki, iya kan? Betul ya Bu Bengnio ya? Beruntung itu hoki ya? Hoki. Ada orang-orang yang sepertinya kok hidupnya beruntung.
Saudara nggak tahu bahwa dalam hidupnya benar-benar menaruh Tuhan di atas segalanya. Kita iri, itu kok kayaknya diberkatinya gampang banget. Padahal dia menempatkan Tuhan, mentaati perintahnya. Makanya hidupnya beruntung. Dan yang kedua, kutuk dan kematian. Ini dampak dari prioritas yang salah. Dampak dari prioritas yang salah adalah kutuk yang berujung pada kematian. Saudaraku, ada kalimat yang populer yang disampaikan oleh motivator. Biasanya kalau motivator bilang begini, proses perjuangan tidak mengkhianati hasil. Kali ini saya ingin bicara pada saudara. Saya tidak sependapat. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuan proses atau hasil? Ya, hasil. Jadi kalau kita ingin hasil yang baik, hasil yang maksimal, prosesnya harus benar. Jadi proses ini tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya kalau proses bagus, hasilnya seharusnya bagus. Karena bisa terjadi hasil yang bagus disebabkan proses yang tidak bagus. Bisa? Nah, artinya saudara paham ini. Hasil yang bagus ternyata prosesnya nggak bagus, banyak. Ya. Kalau ulangan, saya tanya pada saudara, dulu waktu sekolah, ada yang nyontek enggak? Hasil itu tidak mengkhianati proses. Jadi yang dikejar apa sih? Proses yang benar. Karena proses yang benar itu akan mendatangkan hasil yang baik. Tapi dapat terjadi proses yang salah, proses yang tidak benar, mendatangkan hasil yang diinginkan. Kok bisa? Korupsi proses yang betul enggak? Maling proses yang betul enggak? Bisa bikin orang kaya? Judi proses yang betul enggak? Bisa bikin orang kaya? Bisa. Ya. Ada pendeta bapaknya tukang judi, saudaraku. Kalau berangkat, dulu belum jadi pendeta. Saudara tahu kantong terigu zaman dulu yang dari kain? Ya. Itu dibawa di sini, saudaraku. 2-3 biji. Pergi judi. Pulang begini, saudaraku. Iya, dia bisa beli rumah 7. Prosesnya begitu bisa kaya? Bisa. Tapi itu bukan cara yang benar. Gitu. Bukan proses yang benar. Nah, jadi saudaraku, yang penting adalah proses yang benar. Sebab hasil yang baik itu harus datang dari proses yang benar. Dan inilah perlunya prioritas yang benar. Ya. Baik, yang kedua, pilihannya ini, saudaraku. Kalau kita mau menetapkan prioritas, pilihannya adalah berguna atau sia-sia. Gitu. Jadi kita lihat itu. Kita mau menetapkan prioritas, kita lihat dulu. Yang ini berguna atau sia-sia kalau saya pilih. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu Saudara, banyak pilihan yang harus diambil dalam hidup ini. Mulai dari pilihan yang rutin dan ringan setiap hari, sampai pada pilihan yang penting, mendesak dan berjangka panjang. Saudara bisa bedakan itu ya. Pilihan yang rutin dan ringan, apa misalnya? Soal makan misalnya, milih makan. Jadi suami istri jangan berantem soal masak apa hari ini. Iya kan? Sampai bisa berantem gara-gara masakan. Padahal itu pilihan yang rutin dan ringan, setiap hari bisa berubah. Tapi mungkin ada yang agak berat. Pilihan membeli kendaraan.
Yang lebih berat lagi pilihan membeli rumah misalnya berjangka panjang. Nah, kita dihadapkan hal-hal seperti itu. Nah, dalam memilih itulah kita menentukan mana yang bisa ditunda, mana yang harus segera, mana yang harus didahulukan, yang harus disegerakan, yang penting dan mendesak, itulah yang kita dahulukan. Itulah namanya memberi prioritas. Nah, Paulus mengatakan bahwa semua boleh, ya, semua boleh, tetapi tidak semua berguna, nggak semua bermanfaat. Semua boleh, tapi nggak semua bisa membangun hidup dan membangun masa depan. Paulus mengatakan bahwa tentukan pilihan kita sesuai dengan yang kita anggap bermanfaat. Nah, ini saudaraku, tentukan pilihan kita sesuai dengan prioritas yang kita sudah tetapkan. Sering kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Semua penting, semua menarik, dan kita pikir semua berguna. Betul? Kalau kita lihat, apalagi kita punya keinginan, punya ya kita tertarik pada sesuatu. Biasanya kita memaksakan dan mencari alasan bahwa itu benar-benar berguna. Gitu. Coba Bapak dan Ibu, kalau Bapak sudah punya keinginan, dia bikin 1000 alasan bahwa yang diinginkan itu berguna. Betul nggak Ibu-ibu? Ada yang langsung nyamber. Ya kan? Ibu-ibu juga begitu sebenarnya. Sama gitu. Ingin cepat mendapatkan dengan alasan bahwa itu penting, itu berguna. Lalu saudaraku, setelah kita mengatakan seperti itu, prioritas yang udah kita tetapkan tadi bergeser, diganti dengan keinginan yang menarik, yang kita anggap sesuai, dan kemudian ternyata hal-hal itu justru tidak berguna. Pertimbangkan dengan bijaksana, pertimbangkan dengan mohon pimpinan Tuhan, karena ternyata kemudian ada hal-hal yang memang berguna, tetapi ada juga hal-hal yang kemudian tidak berguna, sia-sia dan tidak membangun hidup dan masa depan. Kadang-kadang saudaraku, kita sudah menetapkan prioritas. Katakanlah kalau keluarga muda belum punya rumah, pasti cita-citanya dan prioritas yang ditetapkan apa saudaraku? Rumah. Tapi karena lihat temannya berkendaraan roda 4, bisa bergeser nggak kira-kira prioritasnya? Bisa. Tabungan digeser. Sebenarnya kendaraan roda 4 berguna nggak sih? Berguna. Tapi mana lebih penting, kan begitu ya? Mana lebih penting? Dan kadang-kadang saya lihat ada yang bergeser prioritas. Akhirnya sampai dalam jangka panjang yang diprioritaskan itu tidak didapat. Itu terjadi pada banyak orang. Kenapa saudaraku? Kalau rumah nggak ada orang lihat, apalagi zaman sekarang nggak ada ketemuan di rumah, betul nggak? Nggak ada ketemuan di rumah. Anak saya bilang, papa aja kalau ada orang ketemuannya di rumah katanya. Kalau orang lain mah ketemuan sekarang di kafe, di mall dan lain sebagainya, gitu. Jadi yang diprioritaskan itu kemudian bergeser supaya hal-hal yang bisa dilihat yang didahulukan. Nah, ini yang saya sebut tadi panjat sosial. Ya, nggak berguna saudaraku, nggak berguna. Jangan mengejar hanya apa yang dilihat orang. Ya, nggak berguna. Panjat sosial, mencapai target-target yang nggak penting. Ya, prioritaskan yang memang berguna. Ya, prioritaskan hal yang berguna dan membangun pribadi, keluarga, dan masa depan. Masa depan hidup kita sangat ditentukan ketika kita menetapkan pilihan.
prioritas yang diambil sekarang. Prioritaskan yang berguna, prioritaskan yang membangun masa depan, prioritaskan yang mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, saudaraku, mendapat atau kehilangan, ya, mendapat atau kehilangan. Jadi prioritas kita ini bisa kemudian kita mendapatkan sesuatu, atau karena kita salah menetapkan prioritas menjadi kehilangan. Lukas 16 ayat 24 sampai 26. Lukas 16 ayat 24 sampai 26. Ayo kita baca sama-sama langsung ke kalimatnya. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya yang dapat di... Amin. Bapak Ibu Saudara, menetapkan prioritas dalam kehidupan Kristen akan berdampak sangat panjang, bahkan sampai seumur hidup. Ketika kita telah menetapkan prioritas dalam hidup kita, maka semua daya, semua upaya, konsentrasi, pikiran dan hati kita akan fokus ke prioritas itu. Katakanlah contoh kecil yang berjangka pendek, seorang karyawan, dia kerja naik angkot, sekarang naik angkutan online, ya, ojek online dan lain sebagainya. Lalu dia merasa itu terlalu boros dan kurang bebas. Lalu dia menetapkan prioritas untuk membeli motor. Nah, ketika seorang sudah menetapkan prioritas seperti itu, semua konsentrasi, pikiran, keuangan diarahkan ke sana, betul tidak? Diarahkan ke sana. Ya ngempet-ngempet lah, nggak jajan ini, nggak jajan itu, gitu ya. Ada sedikit disingkirkan, ditabung. Kenapa? Karena dia punya prioritas itu. Ya, harus tercapai dalam tahun ini misalnya, harus tercapai. Dia menahan diri. Nah, jadi saudaraku, saya ingin saudara mengerti tentang prioritas itu, karena di sini dikatakan, apa untungnya memperoleh seluruh dunia, tetapi jiwa binasa. Jadi di sini saudaraku, Tuhan Yesus ingin memberitahu bahwa seluruh dunia kalau ada pada kita, kita kejar bisa dapat enggak? Bisa. Ya, karena hati kita seperti ini kecil, tapi bisa menampung seluruh dunia. Ya. Tapi apa gunanya kalau jiwa binasa? Kalimat ini saudaraku, perhatikan baik-baik saudara, tangkaplah kalimat ini yang saya sampaikan supaya saudara jangan salah mengerti. Jangan diartikan jika seorang memiliki harta atau kekayaan yang berlimpah, jiwanya pasti binasa. Ya kan? Jadi jangan diartikan kalau orang kaya hartanya melimpah, itu pasti jiwanya binasa. Sama dengan seringkali orang bilang, oh dia orang kaya, orang yang konglomerat itu hidupnya nggak bahagia. Siapa bilang? Ya, itu nyawanya pasti binasa. Siapa bilang? Ya. Jadi kita tidak, kalimat ini tidak diartikan seperti itu. Jangan diartikan seperti itu, saudaraku. Dan atau sebaliknya, kalau orang miskin nggak punya apa-apa, itu pasti hidupnya bahagia. Karena seringkali saudaraku, bahkan dari mimbar-mimbar gereja, dari mimbar ini juga, seringkali kan ada yang ngomong, ya orang kaya, konglomerat itu kan gak bahagia. Apa orang miskin pasti bahagia? Terus nulis itu, posting, nasi dengan ikan kecil gitu ya, bahagia itu
Saudaraku, jangan diartikan orang kaya itu pasti binasa, orang miskin itu masuk surga. Tadi yang bilang prioritas masuk surga, siapa namanya tuh? Ya tadi yang masuk surga prioritas ya, berarti harus miskin loh. Jadi jangan diartikan seperti itu, jangan ya, jangan. Karena konteks perikop ini adalah tentang mengikut Yesus pikul salib dan menyangkal diri. Jadi saudaraku, kenapa lalu Tuhan Yesus sampai bicara begitu? Jadi mengikut Yesus itu harus jadi prioritas. Saya ulangi, mengikut Yesus harus jadi prioritas. Amin. Katakan sama-sama, mengikut Yesus harus menjadi prioritas. 2, 3. Mengikut Yesus harus menjadi prioritas. Ya, walaupun ada konsekuensi, ya, walaupun ada ikutannya. Tadi apa saudaraku? Pikul salib dan menyangkal diri. Tetapi saudaraku, mengikut Yesus itu harus menjadi yang pertama dan yang utama. Nah ini saudaraku, kenapa Tuhan bilang kemudian apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi jiwa binasa. Kenapa Tuhan katakan? Karena banyak orang, ya, karena tidak mau kehilangan jabatan, karena nggak mau kehilangan kedudukan, karena tidak mau kehilangan rekan atau relasi, karena tidak mau kehilangan kesempatan bisnis, karena nggak menikah karena gagal dapat suami atau istri, ya, sehingga mereka memilih tidak mengikut Yesus. Perhatikan itu, ya. Jadi karena hal-hal duniawi yang saya sebutkan tadi, mereka kemudian memilih tidak mengikut Yesus. Ini yang kehilangan nyawa. Jadi siapa yang kehilangan nyawa? Mereka yang tidak memilih dan memprioritaskan mengikut Yesus. Itu yang kehilangan nyawanya. Walaupun kemudian ternyata dia dapat seluruh dunia, dia dapat kekayaan, dia dapat harta. Bisa nggak orang yang nggak ikut Yesus jadi kaya? Jadi saudara jangan pikir kalau orang nggak ikut Yesus itu miskin, lalu ke gereja untuk minta kaya, ke Gunung Kawi sono. Iya, kalau saudara mengikut Yesus lalu kemudian pengen kaya, saya ajarin, korupsi aja. Iya kan? Gampang. Tapi mengikut Yesus itu penting, kenapa? Karena menyangkut hidup yang kekal. Walaupun harus pikul salib, menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi. Nah, saudaraku, ada banyak orang tidak memprioritaskan Yesus, tidak memprioritaskan ibadah, tidak memprioritaskan kekayaan, tidak memprioritaskan hal-hal rohani. Sehingga yang terjadi ternyata bisa saja karena pilihan itu mereka dapat seluruh dunia. Dapat seluruh dunia. Memperoleh apa yang diinginkan, tetapi kehilangan nyawa. Dan kehilangan nyawa ini kan bukan terus mati, saudaraku. Ini bicara tentang kekekalan, tapi bisa bicara juga tentang kehidupan sekarang yang tidak bahagia bisa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, prioritaskan Tuhan. Silakan pemain musik. Prioritaskan Tuhan, prioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jangan saudara cari tambahannya. Jangan cari seluruh dunianya, jangan cari tambahannya. Saudara-saudaraku, di kampung dulu kalau orang jualan itu namanya, kalau orang Jawa ngerti bahasanya jinahan. Sejinah itu 10. Jadi kalau beli 10 dapat 1. Kalau kita beli 10 nggak usah minta, pasti dikasih berapa? 11, itu nggak usah minta. Gitu. Kalau di rumah makan Padang, kita makan ada nasi tambah, boleh. Saudara boleh nggak minta nasi tambahnya?
nggak usah bayar yang utama. Kan nggak bisa. Seringkali kita mau yang satu itu, ngejar yang tambahannya saja. Tapi kita nggak ambil yang utama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang utama. Nanti yang lain diberikan. Jadi jangan sampai saudaraku, kita nggak ambil itu kerajaan Allah. Kita nggak cari kerajaan Allah. Kita nggak mau taat. Kita nggak mau setia. Kita mau seluruh dunianya saja. Kita mau tambahannya saja. Nggak bisa saudaraku. Ya, hari ini saudaraku, mari kita datang pada Tuhan. Jangan sampai kita mendapatkan seluruh dunia dalam tanda kutip, tapi kehilangan nyawa. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Jangan sampai seorang kehilangan nyawa karena dunia. Mari kita datang. Yesus sudah menebus dosa kita. Hargailah itu. Prioritaskanlah Tuhan di atas segalanya. Prioritaskanlah ibadah di atas segalanya. Jadilah orang yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Jadi kalimat yang terakhir itu untuk gereja ini kita ganti, karena Yesus ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Jadi ini secara teologis kita nggak pakai Yesus Bapa, tapi Yesus Kaulah Rajaku. Kalau Yesus Raja, dia bukan Bapa. Jadi mungkin berbeda karena saya belajar gitu ya. Oke, kita nyanyikan Yesus Kaulah Rajaku terakhir ya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu.
Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Kita sama-sama berdiri. Kita telah membuat pengakuan dengan pujian ini bahwa Yesus itu adalah Raja kita. Prioritaskanlah, nomor satukanlah Yesus Tuhan di atas segalanya. Pilihlah kehidupan, kasihilah Yesus Tuhan kita, taatilah perintahnya. Pagi ini buatlah komitmen. Mungkin minggu lalu saudara tidak membuat komitmen, tertunda. Bukan hanya ada saudara yang membicarakan di rumah, tapi beberapa saudara tidak bisa tidur karena tantangan komitmen ini. Kesempatan sekarang saudara ambil, sehingga kita bisa menjalankan hidup dan keberuntungan. Menjalankan hidup dan memperoleh keberuntungan. Menjalankan hidup dan diberkati Tuhan. Petugas perjamuan suci maju ke depan. Kita angkat tangan kita. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. kami berseru ya Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Ampuni kami yang tidak menempatkan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kami. Kami salah menetapkan prioritas, dan itulah yang membuat hidup kami sering menderita, tidak bahagia, dan tidak mengalami damai sejahtera. Kami mengejar hal-hal duniawi. Kami ingin banyak hal kami raih di dunia ini. Tapi pagi ini kami sadar apa gunanya memperoleh seluruh dunia, memperoleh jabatan dan harta, tapi jiwa binasa. Kami memprioritaskan Yesus, mengikut Yesus, beribadah dan taat, sehingga kami semua bisa mendapatkan hidup dan keberuntungan di perjalanan ini. Berkati seluruh jemaat, biar jemaat mengambil keputusan untuk memprioritaskan Tuhan. Biar pagi ini membuat komitmen untuk mendahulukan kerajaan sorga dan kebenarannya. Dan kami yakin jemaat mengalami janji Tuhan, semua akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ampuni kesalahan, dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami mengambil tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur, sehingga kami mendapat kekuatan. Tuhan, hadirlah dalam roti dan anggur ini. Kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur membuat kami menikmati perjamuan kudus dalam kehadiran Tuhan, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan dari penyakit, dihiburkan
dan diberi jalan keluar untuk masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Bapak Ibu Saudara, angkat roti memang sekarang lebih tinggi dari kepala. Kamera tubuh Yesus Tuhan telah dipecah-pecahkan, akan masuk bahkan hancur karena kita, dihentikan demi kita, saudara, supaya kita memperoleh hidup. Silakan Bapak Ibu Saudara, dibuka dulu. Darah kita konsentrasi datang pada mengalir dari tubuh yang hadir. Dia Raja kita karena kasihnya. Jangan datang pada Tuhan dengan main-main. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, pengabdian. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Marilah kita datang dengan kesungguhan hati. Demikian dia menebus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bukan dengan perbuatlah ini menjadi peringatan. Dia menebus hidupmu dengan darah sampai dia mati. Bukankah persekutuan dengan baik kita sama-sama tubuh Kristus? Haleluya. Maka dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Perbuatlah ini. Yesus, Yesus, engkaulah Rajaku. Saudara, cawan kita angkat roti. Bukankah persekutuan dengan dari darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hancur karena kita, demi kita, supaya kita memperoleh hidup. Bapak Ibu Saudara, darah Tuhan Yesus mengalir dari tubuh yang hancur. Terima kasih Tuhan, karena kasihnya, anugerahmu tak terkirakan Tuhan. Sangat besar anugerahmu bagi kami. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita angkat tangan kita, perbuatlah ini menjadi sangat besar. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini yang telah ku
Buatlah ingat perjamuan kudus menjadi peringatan tubuh dan darah Kristus. Telah saudara menjadi satu dengan kami bersama. Lambang persekutuan kehadiran Tuhan. Darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan hadir saya dalam nama di dalam hidup kami melalui perjamuan kudus ini. Karena itu Tuhan berkatilah seluruh jemaat. Haleluya. Berkati mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ulurkan tangan. Mereka yang membutuhkan kesembuhan, ulurkan tangan. Terima kasih. Mereka yang dalam kesusahan ekonomi, ulurkan tangan dan berkati. Mereka yang menginginkan anak dalam rumah tangganya, Tuhan ulurkan tangan dan berkati. Angkat tangan sehingga kami semua merasakan hadirnya Tuhan bersama. Terima kasih untuk ibadah ini, puji-pujian firman dan firman yang sangat memberkati kami semua. Biarlah itu di musim 2024. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri. Yes, amin. Kiranya pertolongan Tuhan ada dalam setiap keluarga, dalam pekerjaan, usaha, dagang, tambal ban, dan usaha-usaha warung. Tolong ya Tuhan, sehingga kehidupan anak-anakmu terpelihara dengan indahnya di dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ada acara berikut, biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Anak dalam rumah tangganya Tuhan tangan dan berkatilah namamu, sehingga datanglah kerajaan di bumi, hadirnya Tuhan mendatangkan berkat seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, terima kasih Tuhan, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami di dalam nama orang yang bersalah kepada kami. Selamat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya, Paskah saudara pintar. Ya.